Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita selamat ya, eh, dengan tiada cobaan. Insya Allah, berkat izinnya juga Allah juga memberi cobaan kepada saudara-saudara kita di Sumatera ya. Banyak yang telah dipanggilnya dan Alhamdulillah kita pagi hari ini masih diberi sehat oleh Allah. Kita tahu banyak saudara-saudara kita jutaan di seberang sana dikasih sakit oleh Allah, dikasih cobaan yang luar biasa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita semua diberi kesabaran oleh Allah dalam menerima cobaan dari Allah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama Ustadz Ahmad Itkanul Himam Rantau dengan kajian Al-Hikam. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, yaitu kajian Al-Hikam ini kita lakukan setiap pekan kedua dan pekan keempat. Ya. Kajian Al-Hikam adalah petuah-petuah hikmah-hikmah agung ya yang dibuat oleh Imam Athaillah dan disarikan diambil dari Al-Quran, ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Cukup banyak sebetulnya ini hikmah-hikmahnya sampai berapa Ustaz? Sampai 200-an lebih, 225, 223. Dan pagi hari ini kita akan membahas hikmah ke-53, yaitu cahaya mata batin dan rahasia hati. Nah, ini luar biasa ini, judulnya luar biasa. Baik, mari kita simak Bapak Ibu sekalian, kita siapkan alat tulis yang diperlukan untuk kita catat. Dan kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih, Pak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du faya yuhal hadirun wal hadirat. Seluruh Bapak Ibu peserta kajian online Husnul Khotimah Institute. Alhamdulillah pada pagi hari ini Senin 17 Jumadil Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Desember 2025. Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, anugerah, fasilitas hidup ya. Di saat yang bersamaan Allah sedang menguji saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah taufik dan hidayah dan Allah selalu menjaga dan memelihara kita, menjaga dan melindungi bangsa ini secara umum dan kota kita Jakarta secara khusus, yang mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diberikan musibah, yang meninggal dunia mudah-mudahan dicatat syahid oleh Allah, yang sakit semoga disembuhkan, yang kehilangan harta benda dan tempat tinggal mudah-mudahan diberikan ganti yang terbaik. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi ini semua.
Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin Bapak Ibu, insya Allah kita akan membahas dua hikmah sekaligus karena ini saling berkaitan insya Allah. Hikmah 53 dan 54 ya. Masih berbicara soal al-anwar, cahaya ya. Maka masuk hikmah ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatu tsalitsatu wal khamsun, hikmah ke-53. Al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Cahaya Cahaya-cahaya itu adalah kendaraan hati dan rahasia. Ya. Di sini Imam Ibnu Athaillah menggunakan kalimat kiasan ya, pinjaman. Yang harusnya matoya kendaraan itu berupa alat transportasi ya, yang mengantarkan kita dari titik A ke titik B. Nah, itu yang harusnya berbentuk kendaraan ya, baik roda 2, roda 4, udara, laut, darat, dan seterusnya. Yang mengantarkan kita dari titik A ke titik B, maka begitu juga cahaya-cahaya limpahan. Ini masih juga berkaitan dengan kemarin ya, Bapak Ibu. Ya, al-aurad, ya limpahan spiritual dari Allah, limpahan anugerah kerohanian dari Allah yang berupa cahaya. Nah, cahaya inilah yang akan mengantarkan hati kita, yang akan memberikan tumpangan kepada hati kita agar sampai kepada Allah. Ya, dan juga begitu juga dengan rahasia. Rahasia apa yang dimaksud nanti kita akan bahas gitu. Nah, pertama Syekh Buti menjelaskan yang dimaksud dengan al-anwar. Cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya-cahaya di sini? Adalah at-tajalliyatul ilahiyah allati tasri ilal qalbi. Yaitu uh, limpahan ketuhanan gitu ya. Limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang meresap, yang menjalar ke dalam hati manusia. Maka dengan cahaya tersebut orang-orang ini akan berpaling ya dari kerasnya hati, ya dari kerasnya apa namanya nafsu menuju ke dalam fitrah yang lembut ya, fitrah yang apa namanya yang sejuk sehingga hati itu tidak lagi menjadi keras atau bahkan mati. Ya. Nah, kenapa di sini Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan atau membahasakan cahaya itu sebagai kendaraan hati kita, gitu ya. Karena sebenarnya hati manusia itu nanti uh, punya dua potensi, Bapak Ibu ya. Jadi al-qalbu atau qalbul insan, ya, qalbul insan, hati manusia itu punya dua potensi gitu ya. Ada nanti janibus syahwat, ya, ada janibul fitrah, ya. Ada kecenderungan terhadap syahwat, ada kecenderungan terhadap fitrah. Fitrahnya gitu ya, fitrah hatinya.
Nah, dari kedua ini ya bahwa ketika hati kita cenderung kepada fitrah kita yang nanti digambarkan oleh Allah dalam surat Quran surat 7 ya, ayat 172 itu, maka disinilah ya al-anwar atau cahaya tadi akan bisa menghantarkan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Al-Anwar inilah yang nanti ini akan sangat berkaitan dengan hikmah ke-54-nya. Maka insya Allah nanti kita bahas gitu ya. Bahwa Al-Anwar ini atau cahaya inilah ya yang memang itu juga bersumber dari Allah gitu ya. Yang akhirnya bisa membawa hati kita memiliki kecenderungan atau bahkan berjalan terus di atas jalan yang diridhoi oleh Allah dan sampai pada akhirnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anwar inilah yang tadi diibaratkan sebagai sebuah kendaraan gitu ya. Yang mana sebenarnya kendaraan ini juga dari Allah gitu. Ya, tetapi ya inilah di antara rahmat Allah kepada manusia gitu ya. Nah, adapun kecenderungan kedua atau potensi kedua adalah kecenderungan syahwat. Sebagaimana yang di surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi ya, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Maka diberikan perhiasan di dalam diri manusia itu ada hubbus syahawat, ya cinta terhadap sesuatu yang dia inginkan. Minan nisa berupa perempuan-perempuan, artinya dalam hal ini pasangan, wal banin anak-anak, wal qanatir ya harta yang bertumpuk, al muqantarah minaz zahab dalam bentuk emas, wal fiddah dan perak, wal khailil musawwamah ya tunggangan atau kuda pilihan, wal an'am hewan ternak, wal harth gitu ya sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, dia baik. Nah, nanti akan ada akan ada kaitannya yang erat dengan hikmah ke-54 ya dari skema yang saya buatkan ini. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Bapak Ibu. Jadi di dalam hadis Tirmizi nomor hadis 2988 ya. Di sini Nabi Muhammad SAW menyatakan inna lisyaitani lammatan. Sesungguhnya setan itu memiliki bisikan di dalam hati anak Adam dan malaikat pun sama memiliki bisikan di dalam hati anak Adam itu. Dia. Fa'amma lammatus syaitan, adapun bisikan setan itu fa'i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi, yaitu menyuruh orang berbuat jahat dan mendustakan kebenaran. Dan adapun bisikan malaikat itu ya seruan untuk berbuat baik dan membenarkan yang benar. Maka kalau kalian mendapatkan bisikan malaikat, maka falyahmadillah, maka mengucaplah alhamdulillah. Tapi kalau kalian mendapatkan bisikan setan, falyata'awwadz, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, kemudian Nabi membaca surat Al-Baqarah ayat 268. Mengutip hadis Nabi ini, ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Nah, setan itu menjanjikan kepada kamu kefakiran. Jadi setan yang bisikin kita supaya apa namanya takut akan fakir, wa ya'murukum bil fahsya, sehingga nah, itu membuat kita menjadi pelit gitu. Jadi yang membuat kita menjadi pelit salah satunya ada bisikan dari setan seolah-olah kalau kita sedekah infak itu kita akan jatuh miskin gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah, kecenderungan fitrah kita ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Allah dalam surat 7 ya, 172 itu ya. Kita buka ayatnya, ini sudah berulang sebenarnya.
Ayat ini kita bahas gitu ya. Ketika Allah mengambil persaksian ya kepada kita di alam arwah alas dengan kalimat alastu birabbikum. Nah, ini juga kita sudah bahas waktu itu. Kalau kemudian manusia berdalih, Ustadz, saya nggak ingat tuh gitu ya. Posisi saat saya ditanya begini oleh Allah, kapan itu terjadi? Saya coba ingat-ingat, saya gali lagi memori alam bawah sadar saya gitu ya. Nggak ada satupun yang saya ingat gitu ya. Nah, maka jawaban Syekh waktu itu sudah kita bahas ya. Karena memang saat itu apa Allah mengajak kita bicara bukan dengan fisik, bukan dengan telinga kita mendengar gitu, bukan dengan akal yang saat ini kita punya, kita berpikir. Tidak. Saat itu dialog yang terjadi antara kita dengan Allah melalui ruh kita. Nah, maka kemarin juga sudah kita sampaikan. Syekh Buti tegas menyatakan jadikanlah fisik jasad ini sebagai pelayannya ruh. Jangan sebaliknya. Jangan ruh yang menjadi pelayan fisik. Jangan selalu apa namanya kemauan-kemauan fisik yang kita turuti gitu ya. Ya makan enak, tidur nyenyak, ya lama bersenang-senang ini. Itu berarti roh dipaksa untuk mengikuti dan melayani fisik kita. Nah, tidak seperti itu. Ya, seperti misalkan Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin itu menyebutkan ketika gini Bu, misalnya Pak. Nah, ini bagus ya. Ininya apa namanya? eh, Konsepnya. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin eh, tentang bab ikhlas ini ya, di dalam tentang bab ikhlas. Kan sama-sama kita tahu ya bahwa di antara fadilah surat Al-Waqi'ah ketika orang lazim membacanya itu akan membuat dia insya Allah gitu ya, tetap biiznillah itu terhindar dari kefakiran. Nah, ketika berbicara tentang ikhlas, Imam Ghazali kemudian bertanya kepada guru-gurunya. Eh, Guru-gurunya ini lazim membaca surat Al-Waqi'ah gitu. Bukankah ketika kita membaca surat Al-Waqi'ah berarti dorongan dan motivasi kita dalam membacanya supaya kita nggak jatuh miskin kan? Supaya kita punya cukup rezeki minimal. Ya, apakah itu berarti kita ikhlas karena Allah atau karena dunia kita membaca surat Al-Waqi'ah? Nah, maka apa jawaban dari para gurunya Imam Al-Ghazali bahwa innal murada minhum di antara tujuan dan niat mereka dalam membaca surat Al-Waqiah supaya apa? Yang pertama, ayyarzuqahumullahu qanaatan. Bahwa supaya Allah memberikan rizki kepada mereka sekedar mereka punya untuk bisa punya sifat qanaah, merasa cukup. Khawatir kalau mereka tidak punya rizki sama sekali, mereka tidak punya sifat qanaah, cenderung nanti mereka dalam tanda petik ya tidak ridho terhadap Allah, mereka bisa dalam tanda petik beberapa orang awam mungkin akan protes kepada Allah. Nah itu jauh lebih berbahaya gitu. Atau yang kedua niatnya supaya Allah memberikan kutan, makanan pokok. Hanya sekedar untuk apa? Uddatan ala ibadatillah wa quwatan ala darsil ilmi. Jadi dengan Allah memberikan rezeki sehingga mereka bisa membeli makanan pokok sekedar untuk supaya badan mereka tidak lemas. Gitu ya. Nah, kita banyak melihat kejadian-kejadian dan cerita-cerita dari sahabat-sahabat saudara kita di Sumatera, Aceh gitu ya. Betapa mereka lemas, lemah 3 hari, 7 hari tidak makan gitu, tidak ada makanan. Sampai ada satu keluarga itu terjebak banjir, ayahnya menjaga ibunya, si kakak menjaga adiknya. Sampai si kakaknya udah lemes, akhirnya dia terjebak di pohon mangga. Dia akhirnya makan daun-daun mangga itu, daun-daun dari pohon mangga itu sekedar untuk memberikan kekuatan untuk menjaga adiknya agar tidak hanyut itu. Nah, itu banyak sekali cita-cita begitu. Nah, kita hidup di dunia dan sistem dunia ya
badan kita ini harus butuh asupan untuk tenaga secara sebab akibatnya gitu. Tapi tetap bukan makanan itu yang memberikan tenaga, tetap Allah gitu ya. Tapi desain Allah sudah seperti itu di alam dunia. Nah, maka dengan niat seperti itu, ketika kita membaca surat Al-Waqiah agar supaya kalau kita punya rezeki, kita bisa makan, kita bisa mempunyai tenaga yang kita gunakan untuk ibadah, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka itu tidak termasuk apa namanya? Bisa termasuk ikhlas gitu ya dalam beramal walaupun membaca surat Al-Waqiah dengan niat semacam itu gitu ya. Itu it's okay gitu, itu tidak masalah, tidak masalah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi jadikan fisik kita ini sebagai pelayan ruh kita. Ya, kita punya tenaga, ya jadikan tenaga ini buat ibadah. Supaya ruh kita juga memiliki nutrisi yang cukup gitu ya. Untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawaban dari Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Guru-gurunya ya, tepat-tepatnya guru-gurunya Imam Al-Ghazali dalam kaitannya membaca surat Al-Waqiah. Artinya tadi yang ingin saya sampaikan adalah tadi, jadikan fisik kita ini pelayan khadim bagi ruh kita. Nah, kemudian akhirnya syahwat inilah yang bisa menghalangi gitu. Nah, syahwat inilah, syahwat duniawi inilah ya. Syahwat duniawi inilah yang akan bisa menghalangi gitu. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perjalanan kita menuju Allah itu bisa terhalangi karena syahwat ini. Nah, sekarang kita masuk mulai ke pembahasan hikmah ke-54 nanti gitu ya. Sekarang kita sudah punya kendaraan. Misalnya Allah, tetap ya Anwar ini, cahaya ini ya tetap itu pemberian dari Allah gitu ya. Dan rahasia yang dimaksud itu tadi Bapak Ibu. Nah, kan tadi kan Al-Anwar matayal qalbi wal asrar. Tidak, yang sir yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah di sini adalah ya kata Syekh Buti adalah ini, yaitu rahasia ruh kita saat Allah berikan apa namanya cahaya tadi ya, kepada ruh kita, kepada kolbu kita, sehingga ruh kita seperti kayak terbangun gitu Bapak Ibu ya, terbangun. Oh iya, dulu saya pernah bersaksi bahwa Allah adalah Rob saya gitu. Wah, akhirnya dari situ sadar ruhnya, memiliki kesadaran yang tinggi. Nah, eh, jadi rahasia yang dimaksud adalah rahasia saat roh kita itu apa namanya ditanya semua. Makanya kan kemarin saya ibaratkan, jadi roh kita itu ibarat kayak handphone yang keluar dari pabrik, kan sudah ada softwarenya Bapak Ibu. Ya, Samsung punya softwarenya tersendiri gitu kan. OS-nya sendiri, operating sistemnya sendiri, Oppo, setiap HP lah, Huawei, bahkan iPhone gitu kan punya apa namanya iOS, punya ininya sendiri lah, operating sistemnya sendiri, wah ya, OS sendiri, dan itu terhubung ke server mereka Bapak Ibu. Makanya kita bisa update software kan begitu ya. Nah, itu ibaratnya roh kita tuh begitu Bapak Ibu. Jadi sudah terhubung sebenarnya. Secara fitrah sudah terhubung. Makanya kan hadisnya apa? Ma min mauludin yuladu illa alal fitrah. Tidak ada bayi yang terlahir kecuali dia dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Fitrah di situ fitrah tauhidiyah. Ya, fitrah secara tauhid. Artinya dia terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala by system sudah. Kita punya modal itu, setiap manusia bahkan. Makanya dia lanjutan hadis itu kan fa inna abawahu, bahwa orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, yang menyebabkan dia menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menyebabkan dia menjadi Majusi. Jadi peran orang tua penting, makanya itu salah satu kenapa kita harus sangat amat bersyukur adalah Allah membuat kita lahir dari keluarga muslimah. Ya, ketika waktu saya S2 di US itu banyak sekali ya
sahabat-sahabat saya yang ketika cerita tuh curhat sambil nangis. Kenapa? Karena orang tuanya tidak sempat mualaf, tidak sempat masuk Islam sampai meninggal dunia. Kata dia, coba bayangkan saya untuk sekedar berbalas budi dan jasa orang tua saya. Orang yang melahirkan saya, merawat saya sampai saya seperti ini. Untuk sekedar saya doakan saja saya nggak bisa, kata dia begitu. Karena orang tua saya wafat dalam keadaan tidak beriman. Oh, nangis teman-teman saya itu ya. Nah, itu salah satu sudah apa namanya nikmat dan anugerah terbesar dari Allah buat kita yang harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita maintenance gitu ya. Nah itu ya, apalagi kalau Bapak Ibu yang alhamdulillah tiap Senin ada kajian selalu hadir, itu berarti Bapak Ibu mendapatkan al-anwar dan al-aurat itu yang hikmah kemarin kita bahas. Ada limpahan spiritual, limpahan kerohanian dari Allah yang tidak diberikan ke semua orang gitu. Ya. Nah, maka roh kita ini sudah terhubung dengan Allah. Kita punya modal itu. Nah, maka tugas kita adalah dalam tanda petik membangunkan roh kita, menyadarkan dia, ya agar dia menempuh jalan ya yang sesuai dengan arahnya, gitu ya. Nah, cuma dalam perjalanan ini tidak mudah. Kita butuh kendaraan. Namanya perjalanan jauh itu harus butuh kendaraan, tidak bisa. Apa yang terjadi sekarang di Aceh dan Sumatera salah satu hambatan terbesarnya adalah akses kan. Ya, jalannya, kendaraannya gitu kan. Nah, itu salah satu. Nah, sekarang di dalam hikmah ke-53 ini al-anwar matayal qulub. Jadi kalau kita sudah mendapatkan cahaya dari Allah, maka ini bisa menjadi kendaraan yang menghantarkan kita dari saat kita sekarang menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalbu kita dengan roh kita itu ya seperti itu. Ininya apa namanya? Modal utamanya. Bahkan di hadis Syu'abul Iman ini ya. Di kitab ini ada kitab apa namanya hadis karya Imam Al-Baihaqi ya. Judulnya Al-Jami' li Syu'abil Iman. Ya, cabang-cabang keimanan. Karya Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi yang lebih dikenal dengan Imam Al-Baihaqi yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Di juz ke-13 di hadis nomor 100.106. Ya. Eh, eh berapa ini? 10.106. 10.106. Nabi tanya kepada sahabat bernama Harithah bin Nu'man ya. Sahabatnya namanya Harithah bin Nu'man. Ya, beliau ini dari golongan atau kalangan pemuda dari sahabat Ansar. Satu pagi Nabi tanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Harithah gitu ya. Harithah menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqa." Pagi ini ya, saya dalam keadaan benar-benar beriman. Ya, dengan keimanan yang benar gitu. Jawaban Harithah begitu. Gitu ya. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda, unzur matakul. Gitu ya. Jadi karena ini anak muda mungkin gitu ya. Semangatnya masih menggebu-gebu. Takutnya Nabi memperingatkan dengan jawaban Harithah. Ini bukan jawaban yang kaleng-kaleng gitu ya. Bukan jawaban yang remeh-temeh ini. Jawaban berat ini. Unzur matakul gitu kata Nabi. Sadar nanti ngomong apa itu gitu ya. Kalau bahasa kita sederhananya. Sehari-harinya gitu. Apa yang kamu katakan itu? Fa inna likulli haqqin haqiqatan. Sesungguhnya setiap kebenaran itu udah hakikatnya. Ya. Kalau kalau benar kamu mengaku bahwa apa? Kalau kamu benar mengaku bahwa kamu benar-benar beriman gitu ya. Eh, apa hakikat keimananmu? Ya. Apa hakikat keimanan yang kamu bilang tadi? Ya. Bahwa kamu pagi ini
eh, mendapati keimanan yang hakikat, yang benar-benar. Nah, terus Harithah jawab, Harithah bin Nu'man ini jawab, iya betul, saya berkata demikian bukan tanpa dasar ya Rasul. Apa kata beliau? Azaftu nafsi anid dunya. Sebisa mungkin aku menghindari diriku dari dunia. Fa'ashartu laili. Aku banyak bangun malam. Wa azma'tu nahari. Dan aku habiskan siang untuk beribadah. Wa ka'anni anzuru ilal arsy rabbi bariza. Dan seolah-olah aku melihat kepada arsy-Nya Allah. Itu terpampang nyata di hadapan aku. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawaruna fiha. Seolah-olah saya bisa merasakan bahwa para ahli surga saling berkunjung satu sama lain. Wa ka'anni anzuru ila ahli nari kaifa yata'aduna fiha. Dan saya melihat bagaimana para penduduk neraka itu mereka saling menyalahkan satu sama lain dan menyesal. Maka kata Nabi, absorta falzam. Kamu telah mendapatkan sebuah basirah, sebuah pemahaman, sebuah knowledge, sebuah kesadaran yang tidak didapat banyak orang. Falzam, maka pertahankan apa kesadaran dan pemahamanmu itu. Sampai Nabi ngomong 2 kali, absorta falzam. Terus Nabi kemudian memuji Harithah ibnu Nu'man dengan kalimat Abdun nawwarallahul imana fi qalbihi. Orang ini adalah seorang hamba yang Allah telah berikan cahaya keimanan di dalam hatinya. Nah ini Bapak Ibu. Cahaya inilah yang kita harapkan Allah berikan kepada kita. Sehingga mudah-mudahan dengan cahaya itu kita akan sampai kepada level dan titik di mana uh, imannya Harithah bin Nu'man saat itu yang sudah sebegitu dalam, sudah sebegitu tinggi. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin saat ini keimanan saudara-saudara kita di Aceh dan sebagian Sumatera jauh lebih tinggi dan dalam ya. Nah, maka kalau kita sudah mendapatkan cahaya itu nantinya ya. Inilah yang kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha surat ke-20 ayat ke-84 ya. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam ya berkata qala hum ulai ala athari. Nabi Musa berkata itu mereka sedang menyusul aku. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku agar engkau ridho kepadaku. Ya di sini maksudnya memang bersegera kalimat ajiltu ilaika. Aku bersegera kepadamu. Memang dalam ayat ini konteksnya fisik ya. Ya, tetapi juga tidak bernampik makna apa namanya secara apa namanya feel, secara rohani, bukan secara jasmani gitu ya. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku akan bersegera menuju kepadamu ya Allah. Ya, agar engkau ridho kepadaku. Nah, maka orang-orang yang diberikan al-anwar, cahaya-cahaya Rabbani ya dari Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dia yang mempercepat ya langkahnya, berakselerasi ya untuk segera menuju kepada Allah dengan cara tadi ya apa namanya menghalangi syahwat ya agar tidak menjadi penghalang perjalanan dia dan dia persiapkan kendaraan itu ya dan juga kendaraan rahasia yaitu tadi ya keterikatan ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah Allah berikan sejak di alam ruh dan ketika potensi-potensi itu kita pergunakan dengan baik insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita. Nah, hikmah ke-54-nya ya masih tentang cahaya gitu ya. An-nur. An-nur kata Allah Subhanahu wa taala cahaya
An-nur jundul qalbi. Kama anna dhalamata jundun nafsi. Fa'idha aradallahu ayyan sura abdahu amaddahu bijunudil anwar. Nah ini. Wa qata'a anhu madadadh zulmi wal aghyar. Jadi di sini kalau tadi di 53 Syekh Ibnu Athaillah membahasakan cahaya itu sebagai kendaraan yang mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, maka di sini diibaratkan cahaya itu sebagai prajurit. Jadi cahaya itu adalah prajurit-prajurit hati. Sebagaimana az-zulmah atau az-zalamah, kegelapan, itu adalah prajurit nafsu. Gitu ya. Nah, jadi cahaya ini adalah prajurit hati. Nah, tadi gini. Kendaraan yang sudah tadi ya, yang berupa cahaya tadi yang diibaratkan di hikmah ke-53, kadang-kadang ketika ketika menuju suatu tempat yang berbahaya, maka kan perlu pengawalan begitu ya, Bapak Ibu. Seperti misalnya pengawalan iring-iringan presiden gitu kan. Pengawalan di tempat-tempat yang rawan gitu ya. Perlu pengawalan, perlu prajurit, lalu perlu pasukan. Nah, maka selain anwar atau nur cahaya tadi bisa menjadi kendaraan, sekaligus dia bisa menjadi pasukan hati kita yang akan menghalau berbagai macam ancaman, rintangan dan hambatan berupa syahwat tadi gitu. Nah, sebagaimana kegelapan az-zalamah itu adalah prajuritnya nafsu. Fa iza aradallahu ayyan sura abdahu, maka apabila Allah berkehendak menginginkan untuk menolong seorang hamba, maka Allah akan memberikan dia backup gitu ya, memberikan dia backingan, pasukan berupa cahaya-cahaya limpahan spiritual dan kerohanian dari Allah. Dan juga orang itu akan diputus dari kegelapan dan gangguan pihak dunia, pihak lain. Aghyar itu pihak luar ya. Yang dimaksud di sini adalah dunia. Nah, jadi sekali lagi ini menunjukkan dengan tegas bahwa kita nggak bisa Bapak Ibu untuk kemudian berjalan sendiri menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan dari Allah itu sendiri. Nah, bantuan Allah berupa ini, cahaya ini. Nah, terus kemudian dipertanyakan, apakah cahaya ini nanti Allah berikan kepada orang secara asywa'iyan, secara randomly saja begitu? Gitu ya. Oh, ternyata Syekh Buti menjelaskan tidak demikian. Gitu ya, tidak demikian. Bahwa cahaya yang Allah berikan ini tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak serta-merta. Tapi di sini ada peran manusianya itu sendiri untuk menjemput cahaya itu. Di sini ada 3 ayat yang dikutip oleh Syekh Buti. Pertama, kita buka satu persatu. Surat Al-Ankabut. Ya. Di surat ke-29 ayat terakhir, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang. Berjihad di sini maknanya berjuang ya. Bukan jihad secara harfiah yaitu berperang. Berjuang untuk mencari keridhaan kami. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjuang mencari keridhaan kami, mencari keridhaan Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Tuh. Jadi nggak ujuk-ujuk Bapak Ibu. Jadi harus ada effort dari kita, usaha dari kita, kita jemput bola. Jangan menunggu gitu ya. Jangan sampai kemudian apalagi sampai sebagian orang awam menyalahkan enggak. Saya begini takdir dari Tuhan Ustaz. Saya enggak sholat, saya enggak ibadah, saya begini ini takdir dari Allah gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Itu apalagi sampai menyalahkan Allah. Ini ayat pertama.
Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan tunjuk jalan. Ya, ini itulah melalui cahaya-cahaya itu tadi gitu ya. Lanahdiyannahum subulana. Ya. Baik, itu ayat pertama yang dikutip. Ayat kedua surat Al-Anfal surat 8 ayat 53. Ya. Di sini apa Allah bilang? Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu nikmat. Nah, ini lihat perhatikan. Allah tidak akan mengubah satu nikmat yang telah diberikannya kepada satu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, salah satu nikmat yang dibahas pada pagi hari ini adalah nikmat Al-Anwar itu tadi, cahaya, limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini surat Al-Anfal. Surat ketiga At-Taubah 115. Surat At-Taubah ayat 115. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim." Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa saja yang harus mereka jauhi. Jadi Allah gak ujuk-ujuk juga bikin orang jadi tersesat, enggak. Pasti juga karena ada imbas dari perbuatan dia sendiri gitu. Nah, di sini Allah Ibnu Athaillah menyatakan kalau Allah ingin menolong seorang hamba, Allah akan berikan dia bantuan pasukan-pasukan Allah berupa cahayanya dan akan diputus dari kegelapan dan syahwat keduniaan. Nah, itu. Tapi tidak ujuk-ujuk. Tidak random Allah berikan. Nah, maka di antara dari 3 ayat tadi dapat kita simpulkan bahwa ada usaha dulu dari manusianya. Yang paling umum jawabannya adalah takwa itu. Yaitu ada faraid, menjalankan kewajiban, wal ibtiad anil muharramat. Ya, dan menjauhi dari yang haram. Ini ya. Imtithalul awamir, menjalankan perintah, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan larangan. Dan kalau boleh dibilang, antara menjalankan perintah ya, dan kemudian meninggalkan larangan, yaitu hal simpel secara bahasa tapi sangat sulit untuk dipraktek. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Dan bahkan di dalam banyak penjelasan ulama bahwa meninggalkan larangan itu jauh lebih sulit di menjalankan perintah gitu ya. Jadi jangan kemudian serta-merta menyalahkan Allah, kemudian menyalahkan keadaan ya. Fala talumanna illa nafsak. Kata Nabi, kalau kamu mendapati satu hal yang buruk maka jangan salahkan siapapun, jangan salahkan apapun kecuali diri kamu sendiri. Nah, ketika kita sudah menjalankan perintah, meninggalkan larangan, kemudian apa yang harus dilakukan, dikerjakan? Nah, ini al-iksar min zikrillah. Ini juga yang penting ya. Memperbanyak mengingat Allah. Berzikir. Nah. Dan kalau juga penekanannya adalah pada istiqomahnya. Kontinuitasnya. Di sini di hadis Bukhari nomor 6465. Ya, Nabi Muhammad SAW kan bersabda, kata Aisyah, Nabi pernah ditanya su'ilan Nabi SAW, ayyul a'mali ahabbu ilallah,
amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi menjawab, adwa muha wa in qalla. Yang paling dawam meskipun sedikit. Ya, yang paling dawam, yang paling kecil walaupun sedikit. Yang penting kontinuitas gitu ya. Nah, maka mengingat Allah, zikir ini bisa dengan bil akwal, boleh dengan bil ahwal gitu ya. Jadi zikir itu nanti bisa bil, ya, zikir itu bisa bil akwal. Akwal itu berarti dengan ucapan, dengan bisa dengan al ahwal, yaitu keadaan. Ucapan ini nanti bisa baca Al-Quran, ya, bisa baca tahlil, tasbih, tahmid, gitu ya. Nah, kemudian sholawat. Nah, nanti kita agak sedikit panjang bahas sholawat karena Syekh Buti ternyata membahas bahwa di antara zikir yang paling saat ini bisa untuk kemudian cepat, ya, membawa dan mengantarkan kita untuk menjemput cahaya-cahaya Allah tadi, ya, dengan sholawat itu gitu. Nah, kalau dengan ahwal, ya, dengan ridho terhadap yang Allah putuskan gitu ya, kemudian sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Itu mengingat Allah itu gitu ya, dengan bersyukur saat mendapatkan nikmat, anugerah. Itu masuk dalam kategori ingat gitu kepada Allah. Mengingat Allah. Ya, kemudian dia ketika mendapatkan musibah mengucap innalillah, ketika mendapatkan nikmat mengucap syukur gitu ya. Makanya ini salah satu contoh mengingat Allah dengan keadaan itu ada di hadis Tirmizi kalau tidak salah ya. Tentang orang tua yang anaknya diambil atau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Tirmizi juz berapa ya? Jadi di situ nanti Allah tanya tuh ke malaikat yang mencabut nyawa anak dari seorang mukmin dan mukminah gitu ya. Ini sebentar coba saya cari. Gak ada. Kok Abu Daud? Jadi Tirmizi. Jujur saya lupa. Jadi ketika ada orang, nah ini. Lihat nih kalimatnya. Ini namanya berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan keadaan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ini di hadis Tirmizi nomor 1021. 1021. Idza mata waladul abdi. Jika seorang anak, ya, dari seorang hamba Allah itu meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, Allah akan tanya kepada para malaikatnya. Qabattum walada abdi? Apakah kalian mencabut nyawa dari anak hambaku? Fayaquluna na'am. Iya betul. Qabattum samarata fuadihi? Tahukah kalian yang kalian cabut itu adalah buah hatinya, kesayangannya? Naam, ya ya Rob, tahu itu. Nah, lihat. Madza qala abdi? Apa kemudian yang diucapkan hambaku? Hamidaka. Pertama dia mengucap dengan hamdalah wastarja'a. Dan kemudian dia mengembalikan dan memasrahkan kepadamu. Jadi ini menggabungkan antara zikir dengan lisan dan dengan perbuatan gitu ya. Dengan tindakan. Nah, terus apa? Kata Allah. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman gitu ya. Dalam hadis ini. Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkanlah untuk hambaku ini sebuah istana, sebuah rumah di dalam surga. Wasammuhu baital hamdi, dan berilah nama
rumah itu atau istana itu dengan rumah pujian. Karena orang ini mengingat aku saat dia mendapatkan musibah, saat anaknya diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Nah, salah satu contohnya. Nah, terus kemudian kata Syekh Buti, untuk menjemput Al-Anwar ini, cahaya ini ya, sesuai dengan 3 ayat tadi yang sudah kita bahas, bahwa Allah tidak mengubah keadaan satu kaum kecuali dia mengubah sendiri. Bahwa orang yang berjuang, berjalan menuju Allah, Allah akan lanahdiyannahum subulana. Tadi surat Al-Ankabut, surat 29 ayat terakhir, 69. Ya, kemudian Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum dia mengubah keadaan sendiri. Terus surat At-Taubah, Allah tidak akan ujuk-ujuk menyesatkan seseorang setelah Allah berikan hidayah, kecuali karena memang ya orang itu sendiri gitu ya, yang seperti itu. Maka pertama yang bisa diperbanyak apa kata Syekh Buti? Al-muwadhabatu ala wirdin daimin min tilawatil Qur'an. Yaitu muwadhabah, ya berkesinambungan, ya melakukan keistiqomahan dalam membaca Al-Quran. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Selalu saya di mana-mana itu menggerakkan, mengajak orang untuk tiada hari tanpa Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Bahkan walaupun cuma 1 hari 1 ayat gitu loh. Terkesan bercanda memang. Tapi ini serius. Ya, sebuah campaign yang serius yang saya kampanyekan ke banyak jamaah saya. Walaupun sehari seayat. Pokoknya judulnya tiada hari tanpa Al-Quran. Sesibuk apapun kita, tiba-tiba terus ingat belum baca Quran. Baca walaupun 1-2 ayat. Nggak ada masalah. Karena satu huruf Allah janjikan, Nabi janjikan Allah akan balas dengan 10 ya kebaikan, 10 pahala kali lipat. Dan Nabi bilang, dan saya tidak bilang alif lam mim itu 1 huruf. Saya bilang alif 1, lam 1, mim 1. Bisa dibayangkan. Nah maka itu dalam surat Fatir nih, surat 35 ayat 29. Nah ini Bapak Ibu. Surat 35 surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah. Disebut pertama. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Which is Al-Quran yang dimaksud. Nah terus di sini ada tambahan 2 ibadah lagi. Wa aqamus shalah, melaksanakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam ataupun terang-terangan. Maka orang itu yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka itu adalah orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Gimana bisa rugi? Modal 1 dibalas 10. Itu kan? 1 huruf dibalas 10. Dan alif lam mim itu berarti 3 huruf. Belum lagi ayat berikutnya. Belum lagi kalau dibaca 1 juz sehari. Maka ini ikhtiar dan upaya yang bisa kita lakukan untuk menjemput cahaya itu agar menjadi kendaraan sekaligus. Sekaligus pasukan yang akan menjaga kita dari berbagai macam rintangan dan hambatan yang akan menghambat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang satu nih, Quran gitu ya. Dan keliru ketika ada orang ngomong begini. Ustaz, saya baca Quran itu belum pernah hatam karena saya bacanya sambil faham. Ya, justru yang benar itu Bapak Ibu, baca untuk faham dan baca untuk khatam itu dilakukan terpisah. Jadi yang baca untuk khatam itu ada waktu sendiri Bapak Ibu. Bapak Iya. Ibu harus punya waktu sendiri untuk baca sampai khatam. Iya. Karena itu satu ibadah yang dianjurkan oleh Nabi. Tidak bisa tergantikan. Nah, baca untuk faham, itu nanti by doing juga ada waktu sendiri. Nah, salah satunya dengan kajian seperti ini. Dari tadi kan yang saya kutip, yang saya bahas kan ayat-ayat Quran. Seperti 3 ayat tadi. Kemudian ini sekarang surat Fatir gitu ya. Karena kalau kita nanti baca untuk faham, kita baca sesuai faham. Itu nanti tidak hatam-hatam gitu loh.
Nah, maka baca untuk faham dan baca untuk khatam itu dilakukan secara terpisah kalau bisa. Gitu ya. Jadi itu idealnya seperti itu. Makanya kalau di Ramadan kita kan biasanya mengejarnya targetnya baca untuk khatam gitu kan. Khatam sekali, dua kali, tiga kali gitu. Karena memang Quran ini Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mimpi bertemu Allah. Ya, di dalam mimpinya Imam Ahmad bin Hambal tanya, apa ya bahasanya? Ayu syai'in aqrabu ma yataqarrabu ilaikal mutaqarribu ayu syai'in afdal gitu. Kata Imam Ahmad bin Hambal tanya kepada Allah, "Ya Rob, ibadah apa sih gitu ya yang paling ampuh untuk seorang hamba lakukan demi mendekat kepada Engkau?" Jadi apa yang bisa membuat seorang hamba lebih dekat dengan Engkau? Apa kata Allah dalam mimpinya? Imam Ahmad itu, "Bikalami ya Ahmad." Dengan kalamku. Artinya dengan firman Allah, dengan Quran. Terus Imam Ahmad tanya lagi. Bifahmin au bighairi fahmin. Dengan faham, ya artinya harus dengan faham atau boleh tidak faham. Kata Allah, bifahmin au bighairi fahmin. Baik dengan paham ataupun tidak paham, ya bahwa Quran itu istimewa, sama-sama bisa mengantarkan ya seseorang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dah. Yang kedua, kata Syekh Buti apa? Harus punya itu, ya harus punya waktu untuk berzikir selain Quran ya dengan kalimat-kalimat thayyibah, khusus waktu khusus. Ya, minimal kata Syekh Buti fikul li sobah setiap pagi habis subuh. Fa'in uti halau dzalik, tapi kalau memungkinkan sobahan wa masaan, pagi dan sore. Ya, pagi dan petang. Apa yang dibaca? Istighfar, tasbih, tahlil dan sholawat. Nah, pertama kita bahas istighfar dulu Bapak Ibu. Nah, terutama di waktu sahar. Nah, ini waktu sahar itu ya surat Az-Zariyat surat 51 ya ayat ke 18 dan 17 dan 18. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahar itu nama waktunya ya, Bu. Pak. Kegiatan makan di waktu itu namanya sahur. Jadi sahur itu nama untuk kegiatan makannya, sahar itu nama waktunya. Nah, sedikit agak melebar terkait dengan istighfar di waktu sahar, ya, tapi ada kaitannya dengan musibah yang terjadi saat ini, Bapak Ibu, di saudara-saudara kita. Jadi ada hadis qudsi di dalam kitab hadis apa namanya? Di dalam kitab hadisnya Imam Suyuti yang berjudul Jami'us Shaghir, itu ada hadis qudsi di nomor hadis 1935 Bapak Ibu. Terkait istighfar itu tadi ya, terutama di waktu sahar. Ini ada hadis qudsi. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni la ahummu bi ahlil ardi azaban. Jadi kata Allah gini Bapak Ibu, sesungguhnya aku sangat ingin menimpakan azab ke penduduk bumi. Kata Allah begitu. Ya memang kan kalau kita akui ya bahwa ya dosa umat di zaman ini ya itu sudah kompleks gitu ya. Bahkan dosa umat terdahulu itu dikoleksi di umat sekarang. Coba, dosa umat terdahulu mana yang sekarang tidak ada? Ya, dosa umat terdahulu mana yang sekarang tidak ada? Dosanya Qabil terhadap Habil, pembunuhan, sekarang marak bahkan lebih sadis. Dosa liwat kaumnya Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut alaihissalam, sesama jenis LGBT sekarang terang-terangan. Dosa kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, curang dalam berbisnis.
mengambil hak orang lain dengan dengan paksa, dengan zalim, korupsi sekarang, gila-gilaan. Kemudian dosa durhaka kepada orang tua, istri durhaka kepada suami seperti istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Berapa banyak sekarang istri yang seperti itu? Anak berapa banyak sekarang kasus durhaka? Nah, jadi dosa umat saat ini sudah melampaui batas sekali. Bahkan ada satu ayat yang cukup menyeramkan Bapak Ibu sebagai peringatan buat kita ya. Surat An-Nahl surat 16 ayat 61. Allah bilang apa di situ? Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim. Dan jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya. Artinya, kalau Allah mau buat perhitungan terhadap manusia atas kezaliman-kezaliman mereka, ma taraka alaihi min dabbah. Niscaya tidak akan ada satupun makhluk yang melata yang tinggal di bumi. Artinya Allah akan habisi semua. Dan itu betul ketika Allah ingin menghabisi kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh disuruh membuat bahtera. Itu kan yang musnah bukan satu wilayah atau secara lokal. Itu kan seluruh dunia Bapak Ibu. Makanya kemudian Nabi Allah Nuh itu disebut julukannya juga Al-Jaddut Tsani. Kakek manusia kedua. Kenapa? Hmm. Karena nanti dari tiga putranya yang selamat itu, Ham, Sam, dan Yafith, itu nanti menurunkan keturunan dunia. Saya lupa gitu ya. Dari Sam mungkin akan lahir nanti orang-orang Afrika. Dari Ham itu orang-orang Arab. Dari Yafith itu orang-orang Asia gitu. Tapi saya nggak tahu pasti tepatnya itu, saya lupa. Pokoknya seperti itu. Karena memang manusia saat itu musnah semua. Bahkan kan makanya Nabi Nuh disuruh bawa apa? Hewan kan sepasang-sepasang ke bahteranya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud itu surat 11 ayat 40 atau 41. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Kami berkata kepada Nuh, muatkanlah ke dalam kapal itu dari setiap hewan sepasang. Ya ini, karena ketika Allah akan menghukum manusia karena kezalimannya, tidak akan ada yang ditinggalkannya. Makhluk yang melata sekalipun habis semua Bapak Ibu. Walaki yuakhiruhum ila ajali musamma. Ya tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Allah cuma nunda. Hanya karena kita umat Nabi Muhammad SAW gitu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak akan meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Gitu ya. Gak bisa. Nah, kita balik lagi ke diskusi tadi. Nah, kata Allah, saya sebenarnya ingin sekali gitu mengazab penduduk bumi. Tapi ada tiga golongan. Yang gara-gara tiga golongan itu nanti di akhir hadits qudsi ini Allah bilang, "Saraftu azabi anhum." Aku palingkan azabku dari mereka. Siapa tiga golongan itu? Satu, ummaru buyuti. Orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Gitu ya, artinya masjid musola. Yang kedua, al-mutahabbina fiyya. Orang-orang yang saling mencintai, mengasihi karena aku. Nah, maka apa yang sekarang terjadi di Aceh, Sumatera gitu ya, ketika mereka butuh bantuan uluran tangan kita, kita berikan donasi. Nah, itu termasuk. Atau yang paling penting juga diantaranya silaturahim kepada keluarga nih, saudara, paman, sepupu, ponakan gitu ya, kakek, nenek, ya, apa namanya, mertua, ipar gitu ya. Saling mencintai karena Allah. Nah, yang ketiga, golongan yang bisa menjadi penghalang murka dan azabnya Allah adalah al-mustaghfirina bil ashar. Itu orang-orang yang apa? Beristighfar di waktu sahar. Nah, itu, Pak, Bu ya. Nah, ketika masih banyak di bumi tiga golongan ini, orang yang memakmurkan masjid musola, orang yang saling mencintai mengasihi karena Allah dan beristighfar di waktu sahar, maka aku palingkan azabku dari mereka semua. Tuh ya. Jadi yang kedua banyakin istighfar. Yang kedua banyak.
wal mustaghfirina bil ashar gitu ya. Baca istighfar di waktu. Di sini disebut mi'ata marrah, minimal 100 kali lah sesuai dengan yang Nabi lakukan gitu ya. Nah, kalau sudah masuk waktu fajar, baca tasbih 100 sebelum 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah subuh. Ya, bacanya apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena kalimat tasbih itu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini termasuk baqiyatus salihat yang dimaksud oleh Quran di dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 46 gitu ya. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ya, dan apa? Eh, amal kebajikan yang terus menerus baqiyatus salihat. Itu salah satu tafsirnya yang disebut baqiyatus salihat di situ adalah bacaan tasbih itu subhanallah. Noh, kemarin saya ngeliat itu Pak, Bu, video yang di Aceh Tamiang ya. Ada yang ngungsi di GOR, gelanggang olahraga, itu wah gelap, ketika malam tiba ya gelap, panas pastinya, sumuk gitu ya, karena memang orang untel-untelan gitu ya. Ada tangisan bayi, oh kesian. Dan tiba-tiba mereka di waktu malam itu bertasbih bersama gitu ya. Oh merinding saya mendengar itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di tengah kelaparan, ya, kegelapan, keletihan gitu ya. Harapan mereka masih ada dan iman mereka masih ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca ini 100 kali sebelum sholat sunnah fajar gitu ya. Nah, kalau sudah setelah itu setelah sholat subuh ya kalau bisa tetap duduk berzikir sampai tulu sampai terbit. Kemudian diawali dengan la ilaha illallah 100. Nah, kemudian sholawat 100 minimal gitu ya. Nah, ini dibahas secara khusus masalah sholawat. Ini kan ada hadis ya sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim juga mensahihkan ketika sahabat Ubay bin Ka'ab tanya, "Ya Rasulullah, inni ukthirus sholata fakam aj'alu laka min sholati." Ya Rasul, saya pengen perbanyak sholawat deh. Kira-kira berapa banyak ya saya harus baca sholawat? Nah, terus kata Nabi, "Masyita, terserah kamu." Terus kata Ubay, "Ar-rubu', seperempat gimana ya Rasul?" "Masyita, terserah engkau. Wa in zidta, tapi kalau kamu tambah fahuwa khairul lak." Kalau kamu tambah itu lebih baik buat kamu. Terus ditambah sama alokasi waktunya sama Ubay bin Ka'ab. Kalau gitu anis, kalau gitu setengah. Setengah dari waktuku ku pakai buat sholawat ya Rasul. Apa kata Nabi? Masyita. Jawaban Nabi sama, terserah kamu. Wa in zitta fahuwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah itu lebih baik buat kamu. Ya, terus kemudian Ubay bin Ka'ab ini lagi apa namanya? Tambah lagi. Kalau 2/3 bagaimana? Kalau 2/3 seperti apa? Boleh nggak gitu? Nah, terus kata Nabi, sama jawaban Nabi, masyita. Terserah kamu, wa in zidta fahuwa khairul lak. Kalau kamu tambah itu lebih baik. Nah, kalau gitu, aja'alu laka sholati kullaha. Kalau begitu aku jadikan seluruh waktuku untuk bersolawat kepadamu. Nah, di sini kemudian Nabi menjawab, idzan yukfahammuka wa yughfaru laka dzambuk. Kalau begitu, ya keinginanmu, hajatmu akan dicukupi, kebutuhanmu akan dicukupi, dan dosamu akan diampuni. Nah jadi sholawat itu sepenting itu Bapak Ibu. Bahkan ada satu pendapat di dalam satu kitab gitu ya. Ini di dalam kitab, ini nama kitabnya Taqribul Usul Litashilil Wusul ya li ma'rifatillahi war Rasul. Taqribul Usul Litashilil Wusul li ma'rifatillahi war Rasul. Karya seorang mufti Mekah pada zamannya bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan gitu ya. Sama-sama Syekh Ahmad Zaini Dahlan.
Nah, di sini ada pendapat tentang sholawat gitu ya. Di sini dari seorang ulama Mesir bernama Sayyid Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ya, beliau seorang ulama Mesir. Di dalam sebuah kitabnya beliau menjelaskan gini. Annahu ya'dumul murabbiyun fi akhiriz zaman. Annahu ya'dumul murabbiyuna fi akhiriz zaman. Bahwa di akhir zaman seperti ini tuh murabbi, benar-benar orang yang bisa mengantarkan kita, menarik kita, membimbing kita, membawa kita kepada Allah itu sudah sangat jarang. Wa yasiru ma yusilu ilallahi ta'ala illa salata ala nabi. Maka praktis yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu salah satu yang paling manjur, yang paling ampuh adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Wa inna jami'al a'mali minhal maqbul wa minhal mardud. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan itu potensinya kan dua. Bisa diterima, bisa ditolak. Illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fa innaha maqtu'un biqabuliha. Karena kalau salawat itu pasti diterima. Bukan karena kita yang membaca, tapi itu sebagai bentuk pemuliaan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam rangka menghormati dan memuliakan Nabi kesayangannya Allah, maka setiap salawat yang dilantunkan oleh umatnya itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada uh, hikayat yang menjelaskan bahwa ini sudah kesepakatan para ulama. Nah itu jadi salah satu yang harus kita usahakan dan upayakan selain tadi baca Quran, ya zikir dengan tasbih, tahlil, istighfar di waktu sahar adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, insya Allah, ya Allah akan memberikan kepada kita pasukan-pasukan cahayanya sehingga kita akan bisa lebih mudah lah. Tidak saya katakan kemudian bebas hambatan, tidak ya. Tetap ada hambatannya, rintangannya, tapi ketika Allah sudah memberikan pasukan cahayanya, kita memiliki kendaraan yang proper, kita memiliki pasukan yang akan membantu kita mengamankan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak tergoda oleh syahwat-syahwat dunia yang bisa membuat kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu Pak Mazwar. Baik, Ustaz. Ustadz, kalau di buku saya ini ada Anurul Lahul Kasfu, tugas saya menyikap tabir itu 55 ya Ustadz? Kalau di sini itu kalau di situ Pama setelah yang 53 tadi. Ini 53 semua kalau yang Ustadz sampaikan tadi 53 semua dia. Nah ini kalau di sini 55. Oh An-nuru lahul 55. kasfu a'a wal basira lahal Oke, hukmu baik wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Ya. 55. Iya itu nanti Baik, insyaallah di Bapak 55. Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau diperdalam lagi Pak, dengan Ustadz. Pak, Pak Masmar. Ya, silakan Pak Abdul Syukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi. Ustadz, tadi disebutkan bahwa kita ini untuk bersalawat kepada Rasulullah ya. Nah, salawat itu apa hanya kepada Rasulullah atau juga kepada keluarga? Eh, Rasulullah dan keluarganya gitu. Kemudian saya pernah baca di kitab Tauhid itu salawat itu harus juga disertai dengan penghormatan kepada Maksudnya? Nabi. Jadi tidak hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi Allahumma sholli wa salim ala Muhammad. Nah, jadi yang paling baik itu seperti apa Ustaz ya? Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau Nabi ketika ditanya dalam hadisnya, kaifa nusalli alaika gitu kan. Bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kata Nabi, "Qul Allahumma sholli ala Muhammad." Ya, wa ala ali Muhammad. Memang di situ Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk bersolawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Bahkan banyak seperti kayak solawat Ibrahimiyah itu kan salah satu redaksi solawat terbaik ya. Itu kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi bukan hanya keluarga Nabi Muhammad tapi keluarga Nabi Ibrahim juga. Karena memang di dalam surat Al-Mumtahanah ya selain kita diminta untuk mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim,
Dan juga teladan itu ada pada keluarga Nabi Ibrahim gitu kan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi ya betul. Bahkan kalau di dalam sholat itu ya, di tasyahud akhir, ya itu harus ada salawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Jadi minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terkait keselamatan Allahumma sholli wa sallim. Itu bagian dari ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Karena kan sallu alaihi wa sallimu taslima ayatnya kan. Jadi ya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Nah, sudah perintahnya wa sallimu taslima. Jadi kalau ditanya redaksi salat itu sangat banyak ya. Tadi ada salat Ibrahimiyah, ada kemudian salawat Jibril, ada salat ini, salat itu. Tadi minimal tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau ditambahkan Sayyidina juga boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena itu juga bagian dari penghormatan yang tadi Pak Abu Syukur sampaikan. Karena kita ketika memanggil seorang dengan posisi yang tinggi saja kan tidak etis kalau tidak pakai bapak gitu ya. Kita panggil nama saja kan itu tidak etis gitu. Misalkan kita manggil Prabowo, Prabowo gitu ya. Pasti kan ada bapak. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada your honor, your majesty. Jadi ada sebuah panggilan kehormatan. Itu bagian dari adab kita kepada Nabi. Walaupun Nabi tidak mengajarkan. Karena kan Nabi standingnya mengajarkan umatnya untuk tawadhu. Untuk tidak gila hormat. Ya, Nabi akan mengajarkan apa adanya. Tapi kita sebagai umatnya ya di antara adabnya adalah menambahkan kalimat Sayyidina itu tadi. Kalau tidak ditambah tidak apa-apa. Tidak usah diperdebatkan seperti itu ya. Jadi itu Pak Abdul Syukur ya. Yang penting Terima kasih, baca. Ustaz. Yang penting baca ya. Ini ada satu di chat Ustaz, mana yang Ya. lebih baik dianjurkan zikir itu pada waktu sahur dan asar atau waktu doa pagi petang gitu Ustaz. Jadi apa yang maksudnya apa sih? Tasbih, tahlil ini yang di Iya. kolom komentar. Ustadz, mana yang lebih dianjurkan pada saat sahar dan asar? Oh, jadi apa yang harus dibaca gitu pada waktu sahar dan asar gitu ya? Apakah tasbih, tahlil, sholawat satu Oh, sekali oke. atau doa pagi petang? Kalau di waktu sahar itu diutamakan istighfar, ya. Ya, kalau di waktu sahar itu sebelum subuh. Sebelum subuh ya dari mulai ibu setelah tahajud itu perbanyak istighfar. Ya perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk umat. Bahkan ini juga salah satu kerugian kita kalau kita kehilangan ulama. Misalnya ada ulama yang meninggal Bapak Ibu. Nah kerugian kita itu salah satunya apa? Kita kehilangan sosok yang membacakan istighfar buat kita di waktu sahar. Karena di antara tupoksi mereka yaitu mereka membacakan istighfar untuk kita-kita juga gitu ya. Nah nanti kalau setelah subuh baru pada baca zikir, doa pagi. Nanti setelah asarnya doa atau zikir petang gitu. Jadi ada waktu-waktunya yang lebih di kedepan aja. Kalau waktu sahar itu perbanyak istighfar. Nanti di waktu setelah subuh dan setelah asar itu zikir atau doa pagi dan petang gitu ya. Silahkan dengan banyaklah ininya redaksi apa namanya susunan ulama gitu ya. Ada Wirdul Latif, ada ini dan itu gitu. Ada banyak lah. Tinggal dibaca aja itu. Gitu ya, baik. Baik, Oke. ada satu lagi nih. Eh, Sebelum terbit fajar itu apakah saya sudah sholat subuh atau sebelum duha, Ustaz? Tadi yang dibaca tasbih 100 kali, salawat 100 kali itu, Ustaz. Oh, La jadi ilaha. ya sebelum terbit fajar itu berarti sesudah sholat subuh ya sebelum duha. Jadi setelah sholat subuh sebelum duha. Ya sebelum waktu syuruk bahkan gitu. Jadi Ya, kan gini, suruh. Hmm. syuruk itu ulama kan berbeda pendapat tentang sholatnya misalnya. Sholat syuruk itu apakah sholat tersendiri atau sholat duha sebenarnya. Nah ulama ada yang mengatakan itu sebenarnya sholat duha. Tapi sholat duhatul ula namanya. Sholat duha di permulaan.
gitu. Tapi ada yang mengatakan ya sholat syuruk itu sholat atau ibadah mustaqil lah, ibadah yang independen gitu, yang tersendiri. Nah, jadi ya pokoknya setelah sholat subuh, sebelum syuruk itu setelah zikir-zikir sholatnya diselesaikan dulu ya. Zikir sholat tasbih 33, terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Kalau habis sholat subuh itu bacanya 10 kali tuh Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dibacanya 10 kali kalau setelah subuh dan setelah maghrib. Maghrib. Ya, Ya. setelah maghrib dan setelah subuh itu dibacanya 10 kali. Nah, hadisnya itu Itu sebelum baca yang 33 itu ya Ustaz ya ya? betul. Jadi Langsung. pertama kali setelah salam istighfar 3 kali. Langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, kemudian La setelah ilaha itu illallah. baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 lahul kali. mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah maghrib dan setelah Subuh. subuh ya. Setelah subuh. Nah, maka setelah subuh dan setelah maghrib. Maka kalau baca itu setelah maghrib maka dijaga sampai subuh. Kalau dibaca setelah subuh maka itu akan dijaga sampai maghrib berikutnya. Itu Jadi itu nggak masuk dalam zikir pagi sore bisa juga kan Ustaz? lebih kepada zikir sholat sih. Oh, Nah, itu lebih kepada zikir sholat. Nanti zikir pagi sore ada lagi kan ada raditu billahi robba wa bil islami dina. Nanti ada bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nanti ada banyak kalau yang setelah zikir pagi dan sore itu. Ya, gitu ya, Bang. baik. Berikut dari Medan nih, Pak Faizin Nur, silakan. Tapi dibuka kameranya bisa Pak Faizin. Hmm, Silakan, silakan, Pak. ya, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mazwar dan Pak Ustadz. Ya. Eh, jadi sebagai murid yang masuk terlambat lah ini, baru 2 kali ikut ini yang hikmah dari Ustadz ini. Oke, jadi supaya pelajaran ini bermanfaat buat saya ada catatan ini Ustadz. Saya bacakan catatan saya, nanti Ustadz konfirmasi. Catatan ini adalah merupakan saya jadikan PR untuk saya, untuk action plan dari pelajaran pagi ini. Tapi mungkin catatannya kalimatnya nggak beraturan, tapi saya bacakan aja. Saya mau jadi action supaya ada manfaat karena umur udah semakin tinggal sedikit kan. Jadi dengan pelajaran ini, insya Allah saya akan berusaha Ustadz untuk mendapatkan cahaya yang seperti Ustadz jelaskan tadi. Cahaya itu sebagai kendaraan saya menuju Allah, termasuk nanti memperoleh juga tentaranya seperti Ustadz jelaskan tadi, pengawal-pengawalnya, Ya. dengan jalan, yaitu berjuang menjadi orang yang pemurah tadi Ustaz ada sebut, Ya. menjadi berjuang dengan jalan tekun menuntut ilmu juga ada Ustaz sebut tadi, untuk memperoleh cahaya itu. Kemudian saya juga akan coba lebih sibuk berzikir, kemudian akan lebih tekun atau sibuk juga bersalawat kepada Rasul, keluarga dan keluarganya. Ya. Kemudian saya juga akan coba rajin membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran di sini tadi Ustaz minta Tilawah. pisahkan antara memahami Hmm. dan membaca target khatam. Ya, Ya. kemarin sebelumnya memang saya suka mengkomplain juga lihat bahwa kalau baca aja gitu nggak ada memahaminya, seperti nggak ada gunanya gitu kan, capek aja gitu kan. Tapi dengan seperti setelah Ustaz jelaskan bahwa kita pisahkan
ada target sampai khatam, terus ada tadabur Ya. atau memahami, ya seperti media cara-cara ta'lim seperti ini, baik online maupun offline atau mungkin lewat YouTube juga Ya. rekaman-rekaman. Itu juga cara memahami Al-Quran atau Betul. baca-baca tafsir. Nah, itu catatan yang saya Betul. jadikan PR saya, tapi Ustadz mungkin luruskan dulu, mungkin saya salah mencatatnya ini. Ya, Makasih Ustadz. sama-sama Pak Faizin, Masya Allah. Ya betul, catatannya sudah bagus, sudah baik, saya sudah mengambil intisarinya ya, bahwa apa pembahasan kita, bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan sudah betul. Nah, hanya saya ingin menambahkan tadi masalah baca untuk khatam itu memang perintah Nabi gitu ya, bukan Nah, bukan dari saya karena hadisnya sudah banyak dan ini salah satu contohnya di hadis Muslim nomor 1159 gitu ya. Di sini kata nah, Nabi apa? Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Iqra' di sini bukan hanya baca tapi khatamkan ya. Khatamkanlah oh, Al-Qur'an fi kulli syahrin di setiap bulan. Masya Allah. Nah, kemudian sahabat One yang day one bertanya juice ini dong Ustadz ya. satu hari satu juz betul. Iya, Inilah Masya yang Allah. menjadi dalil teman-teman kita membuat komunitas Odoc itu gitu. Kemudian sahabat ini bilang ini utiku afdala min dzalik. Kata sahabat ini agak sedikit kemudian meminta apa namanya izin kepada Nabi. Saya bisa kok lebih hebat lagi gitu. Kata Nabi ya sudah hatamkan fi kulli ishrina. Dalam waktu 20 hari satu kali. Hatam. Berarti perharinya berapa juz? Sejuz setengah ya. Jus setengah ya. Ya. Terus kata sahabat itu ini utiku afdala min dzalik. Saya bisa ya Rasul lebih hebat lagi. Ya sudah kata Nabi hatamkan dalam tempo 10 hari. Per 10 hari satu kali khatam. Berarti satu harinya 3 juz. Betul nggak? Gitu kan? Nah terus kata sahabat itu saya bisa lebih hebat lagi. Ya sudah, khatamkan dalam waktu 7 hari satu kali. Wala tazid ala dhalik dan gak boleh lebih cepat dari itu. Kenapa? Karena istrimu, pasanganmu punya hak, jasadmu juga punya hak. Gitu. Jadi memang ada perintahnya dari Nabi untuk menghatamkan Quran ini. Di dalam hadis lain juga ketika Nabi ditanya ayul amal afdol, amal apa yang paling bagus? Al-hal wal murtahal. Apa itu al-hal murtahal? Yaitu orang apa namanya menghatamkan Quran sampai selesai, kemudian diulang lagi sampai nah itu harus ada siklus kita, waktu kita khusus untuk khatam target itu harus ada. Nah nanti by proses kita juga mentadaburi ayat per ayat ya dengan cara ya tadi seperti Bapak Faizin sebutkan dan sudah saya paparkan. Ya mungkin itu hanya untuk penambah saja, untuk penguat saja. Nah karena memang ya. banyak seperti Pak Faizin tadi ketika saya menjelaskan, oh iya Pak Ustadz ya berarti boleh ya baca walaupun nggak paham. Ya memang Quran untuk dibaca kan secara tulisan. Nah untuk kemudian sebagai guidance, sebagai bimbingan ya harus paham. Nah itu kan harus belajar. Kita nggak bisa juga belajar sendiri, harus ada bimbingan dari guru, harus ada pembacaan dari tafsirnya. Karena kata Nabi orang yang memahami Al-Quran, berbicara tentang Al-Quran dari pandangan sendiri pribadi, walaupun benar itu tetap salah katanya. Jadi karena agama ini harus dari sanad, artinya harus ada pemahaman dari Nabi. Kan beberapa ayat ada yang Nabi tafsirkan secara langsung, ada yang Nabi tidak tafsirkan tapi ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Dan itu kan semua terdokumentasi dalam kitab-kitab tafsir ulama. Jadi kita juga tidak bisa kemudian langsung berpendapat menurut saya ayat ini nggak boleh. Quran itu nggak boleh menurut saya. Quran itu nggak boleh menurut saya, menurut hemat saya itu nggak boleh. Semua harus berdasarkan data dan pendapat ya ulama-ulama dari para sahabat tabi'in dan sampai kemudian ulama salaf kita. Gitu ya, baik. Ustadz, Ya. ada juga nggak hadisnya Alhamdulillah. maksimum apa sampai 40 hari gitu, kalau nggak sanggup 30 hari? Nah itu berarti kan konteksnya menurut kesanggupan. Jadi Oh, Nabi itu memberikan target itu sebulan sekali itu kan angka minimal ya. Artinya oh udah sesuatu minimal. yang Ya, yang bisa dilakukan segitu. Kalau yang nggak mampu ya bisa sesuai dengan kemampuannya saja kemampuan. gitu. Tidak. Oke. Baik. Baik, kelihatannya cukup udah Ya, 7.005, baik. Masya Allah. Terima kasih. Nah, Mas Nur kita akhiri. Nggak ada lagi kan? Ya,
Ya, kita Alhamdulillah, terima kasih banyak tutup ya. Ustaz. Ya, sama-sama Pak Silakan Maswan. ditutup Ustaz. Ya, kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita pada saatnya nanti dengan keadaan husnul khatimah. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-qurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi washabihi wa man ilaihi mansub Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina wa ahli baitina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hawli wal ahwal. Hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran Pak Terima kasih banyak Maswan. Ustaz. Ya, sampai ketemu dua pekan yang mendatang. Sama-sama Bapak Ibu. Ya, terima kasih teman-teman semua. Kita tutup acara kita dengan sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapasitas Makasih Pak. Pak Muswan. Makasih Uni ya. Makasih Pak Mas.